Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin kembali share tutorial gitu ya. Cara mencocokkan data hasil e-coklit yang dimana bakal kita cocokkan dengan yang hasil dari manual yang udah dikerjakan sama Pak Tarli gitu ya. Sekaligus cara memperbaiki beberapa hal yang mungkin harus kita perbaiki dari hasil e-coklit yang udah dibagikan sama PPK kecamatan gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, dan juga kalian share ke kawan-kawan PPS lainnya sehingga mungkin video ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Oke, jadi check this out. Nah, seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Jadi tutorial ini kurang lebih memberi cara termudah bagi kawan-kawan PPS kalian dalam mencocokkan atau menyandingkan data hasil e-coklit dengan data coklit yang manual gitu ya. Jadi di sini kurang lebih kawan-kawan harus sudah menyiapkan yang pertama tentunya hasil coklit gitu ya. Nah, ini kalian bisa minta sama PPK kecamatan kalian gitu. Nah, ini datanya tadi udah di-share di kecamatan aku gitu. Kemudian ini soft copy ataupun file ini ya, model apa? Form A manual yang dimana file ini biasanya dibagikan ke Pak Tarli gitu kan. Kawan pasti tahu lah gitu. Nah, jadi di sini aku udah ada filenya gitu. Oke ya, jadi kawan-kawan ini juga bisa minta ke PPK kawan-kawan sekalian gitu ya. Yang dimana soft copy ini sama dengan yang sudah di print ataupun yang sudah dibagikan ke Pak Tarli gitu. Jadi kita tentunya harus sudah punya file ini. Jadi lebih memudahkan kawan-kawan dalam mencocokkan atau menyandingkan data dari hasil e-coklit dengan hasil yang manual gitu ya. Jadi yang dari aplikasi dengan yang manual gitu. Oke, jadi harus kawan-kawan sudah punya dua file tadi gitu. Nah, kawan-kawan bisa minta ke PPK kecamatan. Oke ya. Nah, jadi tutorial kurang lebih di sini sementara kita harus merapikan data-data yang sudah keluar atau yang sudah dibagikan oleh PPK. Nah, sebagai contoh di sini kita harus merapikan seperti kolom nama gitu ya. Di sini kolom nama mungkin ada beberapa nama yang menggunakan huruf kecil gitu. Nah, kita harus mengubahnya menjadi huruf kapital. Jadi kurang lebih di sini aku bakal kasih dua tutorial gitu ya. Yang pertama cara mengubah fontnya menjadi huruf besar semua. Oke, yaitu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara untuk mencocokkannya gitu ya dengan cara yang lebih mudah gitu. Jadi tidak capek kawan-kawan gitu. Oke, jadi langsung kita gas. Jadi di sini aku bakal kasih tutorial dulu cara membuat fontnya menjadi huruf besar gitu ya. Nah, ini walaupun ada sebagian punya aku yang sudah huruf besar. Biasanya ini huruf kecil ini ya. Potensial gitu atau pemilih baru itu biasanya mungkin ada Pak Tarli yang menggunakan huruf kecil gitu di bagian nama. Jadi kita harus merapikan menjadi huruf besar. Oke, jadi kita blok semua. Oke, tunggu ya. Oke, hanya di bagian kolom nama aja gitu ya. Oke, tunggu. Agak lama karena memang banyak data di desaku gitu ya. Karena aku 23 TPS. Oke, sudah paling bawah. Oke, kita copy. Nah, setelah kita copy, kita harus pindahkan file yang udah kita salin ini atau kita copy tadi ke Notepad. Nah, bagaimana Bang cara buat Notepad gitu kan? Jadi caranya kalian tinggal tekan aja ini logo Windows, kemudian tekan R ya. Jadi Windows tambah R gitu. Kemudian kita ketik Notepad kayak gini. Jangan salah ya, Notepad. Ini aku besarin biar nampak kawan-kawan. Nah, jadi caranya tekan Windows, kemudian tekan R, ya dia bakal muncul nanti kota untuk kita isi, kemudian kita ketik Notepad, ya langsung kita gas Windows, kemudian tekan R. Oke, dia bakal muncul seperti ini, nih ya. Kemudian kita ketik Notepad, kemudian klik OK. Oke, nah dia bakal muncul. Nah, ini langsung aja kita paste, ya, yang udah kita copy tadi ini.
yang udah kita copy ini kita paste ke notepad tadi ini. Ya. Kita paste, kemudian kita Ctrl A. Ya, atau blok semua, kita Ctrl A, kemudian kita copy lagi atau Ctrl C. Setelah kita Ctrl C, kita masukkan dia ke ini ya, ke Office MS Word gitu ya, Microsoft Word. Oke, jadi kita paste kemari. Oke, nah. Kemudian kita Ctrl A lagi. Kemudian kita pilih yang ini, changes, ya, nampak ya. Kemudian kita pilih uppercase. Oke. Nah, dia otomatis bakal huruf besar semua gitu. Walaupun sebenarnya punya aku sebagian udah huruf besar gitu, tapi ada beberapa yang masih huruf kecil. Jadi kita pilih yang uppercase ini. Oke. Setelah semua udah kita ubah, kemudian kita Ctrl A lagi, kemudian kita copy dan kita paste ke hasil coklat tadi. Ini ya, kita paste ya. Oke, sudah. Nah, mungkin kawan-kawan nggak percaya gitu ya. Memang udah huruf besar gitu bang. Oke, kita tes lagi. Ini mau aku ubah jadi huruf kecil gitu ya. Jadi kita ulang, kita blok semua nama. Ini ya, kita ulang lagi ya. Kita blok semua. Kemudian kita masukkan ke notepad. Ya, kita paste ke notepad. Kemudian kita copy lagi. Ya, kita blok semua yang di notepad tadi ini. Ya, kita copy. Kemudian kita masukkan ke Microsoft Word gitu ya. Kemudian kita paste. Oke, kemudian kita Ctrl A lagi. Atau kita blok lagi. Kemudian kita pilih sesuai font yang kita mau gitu ya. Ini kan aku untuk nyoba gitu ya, biar kalian percaya. Jadi sini aku buat huruf kecil semua misalnya. Oke, nah ini kan huruf kecil semua ya. Kemudian kita copy. Dan kita paste ke hasil coklat tadi gitu ya. Boom. Oke ya, jadi huruf kecil semua ini. Oke, jadi huruf kecil semua. Nah, jadi kurang lebih caranya kawan-kawan harus copy dulu, kemudian masuk ke notepad. Ya, setelah ke notepad, copy lagi. Dan kita paste ke Microsoft Word gitu ya. Kemudian kita pilih yang uppercase. Nah, setelah huruf besar semua, kemudian kita paste ke Excel tadi. Oke, selesai. Gitu ya. Oke. Itu cara untuk membuat huruf besar semua di kolom nama. Ini berlaku untuk juga tempat lahir atau nama dusun gitu ya. Berlaku gitu. Jadi kurang lebih caranya sama gitu. Oke, itu tutorial yang pertama. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua yaitu cara mencocokkan. Nah, mencocokkan ini maksudnya itu tadi ya. Kita bandingkan antara hasil yang dibagikan sama PPK itu yang hasil dari aplikasi Xcolit. Kemudian kita sandingkan atau kita cocokkan dengan yang di hasil dari manual gitu, yang sudah kawan-kawan Pantarlih kerjakan gitu ya. Jadi kurang lebih caranya seperti ini. Pertama ya, kita harus buat ini dulu sih, klasifikasi atau gini ya, memudahkan kita bekerja, kita pilah-pilah dulu gitu. Kita pilah-pilah berdasarkan apakah dia merubah gitu atau dia sudah meninggal gitu. Hari itu kita pilah dulu gitu ya, biar memudahkan kita gitu. Kita blok semua ya, Ctrl A, kemudian kita pilih insert. Ini karena punya aku pakai Microsoft Excel yang 2010 gitu ya. Kalau 2016 seingat aku dia di data nih, di data. Tapi di sini aku karena pakai Microsoft Word 2010 pilihnya di insert. Kemudian kita klik pivot table nih ya, pivot table kita klik yang ini. Pivot table. Oke, muncul kotak seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, dia bakal muncul seperti ini gitu, oke. Nah, kemudian kita kan di sini aku mau milah dulu berdasarkan keterangan gitu ya. Keterangan dalam arti apakah dia sudah sesuai, apa dia meninggal atau TNI Polri statusnya, ataupun yang ini ya, salah penempatan TPS gitu. Kita pilih yang di cat. Ini ya, cat. Nampak kan kawannya? Cat di sini. Kita drag atau kita tarik ya, kita tarik cat ini ke kolom row labels yang di sini. Oke, dia bakal muncul seperti ini. Kemudian kita klik nama,
ini ditarik juga ya, jangan asal diklik gitu ya. Jadi jangan checklist, tapi ditarik pindah ke value. Ke values ini, oke. Dia bakal muncul seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini muncullah dia berapa jumlah yang sudah sesuai, kemudian yang meninggal berapa, kemudian berstatus TNI Polri, atau dia pemilih baru, atau ada juga item yang sudah diubah. Di sini dia bakal muncul gitu. Oke ya, kemudian juga total data yang masuk. Nah, jadi di sini lebih memudahkan kita dalam memilahnya gitu. Jadi kita nanti bisa langsung cek misalnya ini yang meninggal gitu kan, ini punya aku meninggal ada 83 orang. Nah, jadi 83 orang ini apakah sudah sesuai dengan yang di hasil manual gitu? Apa memang yang di manual sama dengan yang di hasil aplikasi atau di website gitu ya? Apa sesuai 83? Jadi kita lebih mudah gitu dalam memfilternya. Nah, agar lebih memudahkan lagi ya, di sini kita bisa langsung aja ya double klik atau klik 2 kali di angkanya ini, klik 2 kali. Nah, dia bakal muncul. Inilah data-data orang yang berstatus sudah meninggal gitu. Jadi kita tinggal cocokkan dengan yang di hasil manual. Apakah memang benar nama-nama ini yang berstatus meninggal di manual gitu. Jadi lebih memudahkan. Nah, agar lebih rapi lagi, di sini kita bisa ubah dulu nama sheetnya gitu ya, biar mudah. Di sini di bawah, double klik. Kemudian kalau aku di sini data mungkin, biar mudah gitu ya, data. Kemudian ini yang kolom keterangan kita double klik lagi buat keterangan atau cat. Dan ini yang berstatus meninggal. Kita ubah juga biar mudah gitu ya. Meninggal. Oke. Jadi itu cara untuk memilahnya gitu berdasarkan keterangannya gitu. Jadi kita lebih mudah gitu memilahnya gitu ya. Jadi di sini punyaku ada beberapa yang meninggal berstatus TNI Polri, kemudian ada juga yang pemilih baru atau potensial gitu. Jadi di sini juga ada keterangan yang sudah berubah gitu. Jadi cara memunculkannya hanya tekan klik 2 kali atau double klik gitu ya. Kemudian nanti bakal muncul seperti ini. Tinggal kita cocokkan aja dengan yang di manual. Oke. Itu cara untuk memilah atau memfilter kawan-kawan yang berstatus sesuai dengan keterangannya gitu ya. Oke, kemudian gimana Bang cara mencocokkan atau apa ya? Yang mencocokkan data antara yang manual dengan yang di hasil Xolid gitu. Biar lebih mudah lagi gitu ya. Jadi di sini kita harus memilahnya sesuai dengan TPS-nya. Karena di sini aku 23 TPS, jadi kurang lebih aku harus pilih berdasarkan TPS-nya. Karena di form A manual ini ya 23 TPS gitu di desaku gitu ya. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu kayak mana sih untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui nama-nama yang masuk atau enggak gitu. Jelas ya. Jadi antara yang di manual, ini filenya gitu yang di manual, apakah ada nama orang itu masuk ke hasil Xolid ini. Oke, jadi caranya kurang lebih kita harus buka ini ya, lembar baru atau kita tekan aja file, kemudian klik new nih ya, kemudian klik blank nih ya, blank workbook. Sebenarnya gampangnya tekan Ctrl N aja bisa gitu ya, tekan Ctrl N. Oke, dia bakal buka tab baru gitu. Nah, jadi caranya pertama kita harus filter dulu ya, yaitu kita blok dulu nama yang di form A manual ini ya, di soft copy ya, kita blok. Ini untuk mengecek apakah semua yang ada di TPS ini TPS 1 ya, masuk apa enggak di hasil Xolid. Ya, jadi kita copy setelah kita blok semua. Kemudian kita masukkan ke yang apa? Lembar baru tadi ya, lembar baru. Nah, usahakan pastenya itu di baris kedua, jangan di baris 1. Ini lebih memudahkan dalam sortirnya gitu ya. Jadi masukkan di kolom nomor 2 ini ya. Oke, ke data paste. Oke, kemudian kita blok lagi, tekan aja ini ya. Nampak ya? Kita blok ini aja semua biar dia terblok. Kemudian kita pilih sort and filter. Kita pilih yang sort A to Z. Oke. Nah, karena kan tadi di sini
ada yang kolom-kolom gini kan, ada yang kotak-kotak kosong gitu. Jadi biar lebih rapi kita buang gitu. Ngerti ya? Jadi kita blok lagi yang bagian kolom kosong ini. Oke. Ya, sampai kolom kosong ini, kemudian kita klik kanan, kemudian klik delete, kemudian pilih entire row yang ini. Oke. Nah, ya, kemudian kita ini kan yang dari ini ya, yang dari soft copy form A manual yang udah dibagi ke Pantarlih gitu. Nah, ini untuk cek namanya ada nggak masuk gitu. Paham ya? Kemudian barulah kita cocokkan dengan yang hasil ecolit. Nah, ini kan udah bercampur nih, kan TPS-an ini nggak berurutan ya, ada yang 18, ada yang 14 gitu. Jadi caranya kita blok lagi atau Ctrl A, yaitu kita pilah-pilah berdasarkan TPS-nya gitu. Walaupun sebenarnya menggunakan sort ini bisa juga, tapi kayaknya nanti kerja 2 kali kawan-kawan gitu. Lebih bagus kan langsung aja sekaligus gitu. Ya, jadi caranya kurang lebih sama kayak yang untuk buat keterangan tadi. Ya, kita Ctrl A. Kemudian kita pilih insert, karena aku di bagian Microsoft Word yang Excel 2010, makanya pakai insert. Kalau kawan-kawan nggak ada, kliknya di data gitu ya. Jadi klik insert, kemudian klik pivot table yang ini yang atas. Kemudian klik OK. Oke, setelah muncul kita pilih TPS. Kita tarik ke row labels nih ya. Kita lepas. Kemudian kita cari lagi nama ya, langsung tarik. Jangan diklik gitu, langsung tarik, masukkan ke values. Oke. Nah, jadi inilah TPS gitu ya, udah difilter berdasarkan TPS. Ini contoh kita mau buat yang TPS 1. Jadi kita double klik atau klik 2 kali. Oke. Ini TPS 1. Ya, di sini kita ubah aja biar mudah nih ya, sheetnya ini nama sheetnya. Double klik buat TPS 1. Oke. Kemudian kita buat lagi yang TPS 2. Kita ganti namanya TPS 2. Oke, ini contoh aja gitu ya. Banyak kali meledak. Oke, kita jadi tadi kan mau laga yang atau mencocokkan data yang di TPS 1. Jadi caranya kurang lebih sama, kita blok juga nama ya di kolom nama ini. Kita blok namanya, tunggu. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke nama yang tadi, gitu ya. Nah, dan cara pastinya sama gitu ya. Masukkan yang dia di baris kedua. Jangan di baris nomor 1, tapi di 2 gitu ya. Tujuannya untuk memudahkan kawan-kawan dalam mensortirnya gitu. Oke, paste. Oke, setelah itu kita blok, kita tekan ini ya, yang B ini nampak. Kita tekan ini, kemudian kita sortir. Nah, kalau ini pilihnya ini ya, continue with current selection. Jangan yang ini, tapi yang ini, continue with the current selection. Kemudian kita klik sort, jebret. Nah, dia otomatis sudah berurut sama dengan yang sebelahnya. Oke, baru kita next step, yaitu cara untuk ngecek apakah semua yang di TPS 1 udah masuk ke dalam ini hasil actualit gitu ya. Jadi caranya Ctrl A. Kemudian pilih yang ini, conditional formatting, ya. Klik, kemudian pilih highlight cell rows, ya. Kemudian kita ke bawah, pilih yang duplicate, ini. Paham ya? Jadi caranya klik ini, conditional formatting, kemudian pilih yang atas, highlight cell rows, kemudian pilih duplicate values, klik, jebret. Klik OK. Oh, ini dia. Nah, arti yang merah ini dia berarti datanya ada, alias masuk gitu ya. Jadi antara yang di manual dengan yang di aplikasi atau hasil actual itu sama masuk gitu. Ya, jadi kita tinggal cek aja ke bawah apakah ada yang putih. Sebagai contoh, nih aku buat ya. Misalnya nih aku buat contoh ya, Anto misalnya. Anto. Nah, dia otomatis merah. Tapi misalnya di sini aku buat misalnya Rudy di kolom B, tapi di sini nggak ada, dia otomatis bakal putih. Artinya dia tidak masuk. Paham ya? Nah, jadi kawan-kawan di sini hanya cukup cari yang putih aja. Kalau dia putih ini berarti dia nggak masuk. Tapi kalau dia merah, artinya dia beres. Paham ya?
Ini untuk menyocokkan apakah dia masuk apa enggak. Oke. Oke ya, jadi itu cara untuk memilahnya. Nah, otomatis kan nanti kawan-kawan bakal nanya, jadi Bang yang pemilih baru macam mana gitu. Nah, pemilih baru ya di hasil coklit tadi yang di bagian keterangan gitu. Nih ya, keterangan ini kan ada tadi udah kita buat. Ya udah kan ada U nih. B ya, B. B ini kan artinya pemilih baru. Ya udah, double klik aja. Nah, inilah daftar orang-orang yang baru. Tinggal kalian cocokkan aja di form A potensial. Apakah nama-nama ini masuk semua apa enggak? Simple gitu ya. Tapi cara yang tadi ini untuk tahu aja gitu apakah udah masuk semua atau sudah dicoklit apa belum gitu sama kawan-kawan Pantarli. Jika sudah, apakah masuk datanya? Jelas ya? Nah, jadi kurang lebih ya itu aja sih, mungkin agak belibet, tapi kawan-kawan bisa nonton aja. Yang penting jangan di skip ataupun jangan di loncat-loncat nontonnya biar nggak salah gitu. Jelas ya, jadi kawan-kawan harus nonton tanpa harus di skip. Oke, jadi kurang lebih itu aja sih tutorialnya gitu ya. Jika ada yang kurang jelas bisa komen di bawah. Atau kawan-kawan jika ada cara yang lebih cepat bisa juga komen di bawah. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. See you next time.